Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Husni. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya yang berjudul Profiling Karakteristik Peserta Didik di kelas 12 MIPA C SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Adapun dosen pengampu saya yaitu Dr. Randa Sri Sapara Hayuningsi MPD. Adapun tujuan dari profiling karakteristik peserta didik yaitu memahami prosedur observasi sesuai dengan teori perkembangan sebagai sarana mengetahui kondisi peserta didik di lapangan serta mengamati karakteristik peserta didik untuk kepentingan perancangan pembelajaran. Selanjutnya yaitu manfaat. Terdiri dari 3. Yang pertama, memberikan informasi dan gambaran tentang karakteristik peserta didik di kelas. Yang kedua, data hasil observasi dapat dijadikan pedoman membuat rancangan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, memahami hubungan sosial antara sesama peserta didik. Selanjutnya yaitu objek observasi. Observasi profiling karakteristik peserta didik dilakukan di SMA Negeri 2 Kota Bengkulu kelas 12 MIPA C dengan jumlah peserta didik yaitu 36 orang dengan laki-laki 14 orang dan perempuan 22 orang. Selanjutnya yaitu aspek yang diamati. Karakteristik peserta didik terdiri dari 12 aspek. 1. Perkembangan fisik. 2. Perkembangan kognitif. 3. Perkembangan bahasa. 4. Perkembangan sosial emosional. 5. Perkembangan sosial konteks. 6. Perkembangan moral. 7. Perkembangan motorik. 8. Kultural. 9. Minat. 10. Kemampuan awal. 11. Gaya belajar. 12. Etnik. Selanjutnya angket observasi terdiri dari 2. Yang pertama yaitu data pribadi, data orang tua dan data tambahan. Angket kedua terdiri dari etnik atau suku, kultural, minat, kemampuan awal, gaya belajar dan perkembangan motorik. Selanjutnya yaitu data hasil observasi 1 dan 2. Berikut adalah tabel presentasi hasil observasi 1 dan 2 di kelas 12 MIPA C SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Terdiri dari 12, akan tetapi untuk kultural digabungkan dengan etnik. Jadi untuk tabel presentasi hasil observasi terdiri dari 11, yang mana terdiri dari kategori perkembangan, presentase, dan kriteria. Selanjutnya yaitu aspek yang diamati. 1. Perkembangan fisik terdiri dari kesehatan peserta didik, jenis kelamin, dan umur. Perkembangan fisik peserta didik kelas 12 MIPA C dengan kategori normal. Hanya ada sedikit masalah pada kesehatannya dikarenakan kurangnya makan makanan yang sehat dan kurang olahraga. Seperti pada gambar, terdiri dari 36% peserta didik di kelas tersebut yang menderita penyakit MAH. 2. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif peserta didik di kelas 12 MIPA C yaitu 69,4% atau 25 peserta didik dengan kategori sangat baik dan 11 peserta didik dengan kategori baik. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan dalam merancang suatu pembelajaran. Diharapkan guru dapat meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik di era abad 21, yaitu yang menekankan kreatif, berpikir kritis, berkomunikasi dan kolaboratif. 3. Perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa peserta didik di kelas 12 MIPA C yaitu 100% dengan 4 aspek yang diamati, yaitu menulis, berbicara, membaca, dan menyimak. Tingkat perkembangan bahasa yang dimiliki peserta didik termasuk dalam kriteria sangat baik, di mana peserta didik mampu dalam berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik.
4. Perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional peserta didik di kelas 12 MIPA C yaitu 97,2% dengan 6 aspek yang diamati, yaitu mandiri, inisiatif, percaya diri, bekerja sama, interaksi sesama teman atau guru, dan pengendalian diri, ceria atau murung. Perkembangan sosial emosional peserta didik di kelas ini sesuai dengan batas normal dan sudah terkendali, di mana dalam perkembangan tersebut tidak mengganggu aktivitas sekolah. 5. Perkembangan sosial konteks terdiri dari 3, yaitu pekerjaan orang tua, latar belakang pendidikan orang tua, dan kedudukan anak dalam keluarga. Dari ketiga gambar tersebut atau diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga aspek tersebut hendaknya tidak menjadi hambatan dalam melakukan proses pembelajaran di sekolah. 6. Perkembangan moral. Perkembangan moral peserta didik di kelas 12 MIPA C yaitu 97,2% dengan 2 aspek yang diamati, yaitu empati dan minta maaf. Kedua aspek tersebut dipengaruhi oleh pengalaman dan interaksi sosial peserta didik terhadap orang tua, guru, teman sebaya, atau orang dewasa lain. 7. Etnik dan kultural terdiri dari 2, yaitu suku ayah dan suku ibu. Dari kedua diagram tersebut, suku ayah memiliki 13 suku yang berbeda, sedangkan suku ibu memiliki 14 suku yang berbeda. Dari kedua diagram tersebut ada suku yang dominan, yaitu suku Serawai yang terdiri dari 11 orang. 8. Minat belajar. Minat belajar peserta didik di kelas 12 MIPA C yaitu 52%. Secara keseluruhan, minat belajar peserta didik sudah berada pada kriteria baik. 9. Kemampuan awal. Kemampuan awal peserta didik di kelas 12 MIPA C yaitu 66,6%. Kemampuan awal peserta didik menggambarkan pemahaman dalam menerima pelajaran di kelas sebelumnya. 10. Gaya belajar. Dari diagram lingkaran tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya belajar audiovisual, kinestetik, dan ada juga yang tidak mengisi angket. Dari keseluruhan tersebut, peserta didik di kelas 12 MIPA C lebih dominan dengan gaya belajar audiovisual. 11. Perkembangan motorik. Perkembangan motorik peserta didik di kelas 12 MIPA C yaitu 83,3%. Motorik halus yaitu gerakan yang hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu yang dilakukan oleh otot-otot kecil saja. Secara keseluruhan, peserta didik di kelas tersebut dikategorikan memiliki perkembangan motorik yang baik. Tidak ada peserta didik yang secara spesifik mengalami kesulitan dalam bergerak dan beraktivitas. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.